berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali bersama dalam program Raise and God. Kita bersuka cita dalam suasana dan nuansa Natal yang sudah kita lihat di mana-mana. Bahkan mungkin kita sudah ikuti ibadah-ibadah Natal, perayaan Natal. Pasti ini hari yang berbahagia dan bersuka cita bagi kita semua. Mari kita memberi waktu sejenak untuk menghampiri tata kasih karunia Tuhan, karena kita percaya bahwa tidak ada sukacita yang terbaik yang bisa kita nikmati selain kita bersekutu dengan Bapa kita di surga, selain kita menikmati hadirat Tuhan. Kembali ingat apa yang Tuhan Yesus katakan, keadaan apapun, situasi apapun, Tuhan selalu berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apapun masalahmu, apapun kondisimu, suasana Natal kadang-kadang tetap masih ada pergumulan, ada situasi yang tidak enak, tapi tetap percaya dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena di malam Natal ini kami semua boleh kembali menikmati hadirat-Mu. Kami boleh membawa semua pergumulan-pergumulan dan situasi yang kami alami kepadamu Tuhan. Kami sangat percaya ketika kami menghampiri Engkau, selalu ada pertolongan, selalu ada kekuatan, sesuatu yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Kami sangat percaya berkat Natal menjadi sebuah keindahan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, kami ingin persembahkan persembahan syukur kami kepadamu. Kami ingin memuji, menyembah Engkau, karena Engkau layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami sambut Engkau Yesus. Di malam kelahiran Engkau, kami percaya setiap kami merasakan sukacita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Kami puji Engkau selamanya Tuhan. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib dan mulia, Dia agung, Dia cinta daku, Dia cinta daku, dan ampuni kami, dan ampuniku. Berikan nyawanya
selamatkanku. Mari sambut Yesus, sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kami sambut Engkau Tuhan sebagai juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagimu. Kami bersukacita atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kehadiran-Mu membuat kami peroleh kemenangan. Haleluya. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin Dirimu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Semua yang terjadi, semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin Dirimu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Puji Tuhan saudara-saudara, karena setiap kita merayakan Natal, kita selalu ingat bahwa Bapa di surga, Sang Pencipta alam semesta yang menciptakan kita ini peduli dan mengasihi kita. Dia menghampiri kita untuk menyelamatkan kita. Sebuah kabar baik bagi manusia yang berdosa, manusia yang hidup dalam kegelapan dengan semua pergumulan hidupnya. Karena Bapa di surga sungguh peduli kepada kita semua. Kita akan bicara tentang keajaiban Natal yang banyak terjadi sejak berita itu disampaikan oleh malaikat. Sampai saat ini kalau bicara Natal selalu ada banyak keajaiban. Ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup manusia. Sebelum kita melihat kebenaran firman Tuhan, saya ingin kita bisa berbagi sedikit nih. Apa arti Natal, apa makna Natal bagi saudara-saudara semua yang di sini ya.
Boleh siapa yang mau cerita arti Natal dalam hidupmu? Kalau saya pribadi arti Natal itu luar biasa Pak. Dan kalau melihat ke belakang di 2019 anak saya lahir, tapi 2019 sebelum pandemi dia belum tahu apa-apa, masih 6 bulan. Nah berjalan 1 tahun, 2 tahun dia belum pernah merasakan Natal di gereja karena pandemi. Dan tahun ini saya bersyukur dan bersuka cita, di tahun ini dia 3,5 tahun di Desember nanti, dan dia terlibat di Natal. Itu sangat luar biasa sih Pak. Dan agak sedihnya karena belum bisa pulang kampung. Hanya itu saja. Iya, Natal selalu ada kisah-kisah Iya, begitu memang iya, ya. betul. Termasuk orang yang rindu sekali pulang kampung, ternyata menjelang Natal ada berkat Tuhan bisa pulang kampung. Ketemu orang yang sama sekali tidak diduga-duga begitu kan. Ada banyak kisah-kisah seperti itu. Ada banyak kerinduan kalau ingat Natal. Mungkin ada yang mau cerita lagi. Apa arti Natal? Iya Pak, kalau saya Natal itu kalau kecil tuh memang seperti biasanya lah. Karena mau deket perayaan beli baju baru, sepatu baru. Jadi kalau udah mau Natal tuh udah nunggu-nunggu gitu loh, happy. Nah cuman semakin kesini semakin mengerti itu rasanya Natal itu adalah bagian introspeksi juga sih Pak. Ucapan syukur kita apa terhadap Tuhan karena mengetahui Dia itu turun ke dunia ini menjelma menjadi manusia adalah karena kasih dan anugerah Dia buat kita untuk bisa kita selamat atas dosa-dosa yang gak lepas kita selalu lakukan sampai detik ini gitu Pak. Jadi itu sih Pak ucapan syukur. Ya, semakin mengerti dan kenal Tuhan pasti pemahaman kita tentang Natal berkembang ya. Ketika kecil memang Natal berarti ingat hadiah, ingat baju baru, sepatu baru begitu ya. Selalu ada pemberian, tetapi setidaknya kita bisa menangkap sebuah pesan yang sangat indah loh. Natal itu berarti sesuatu yang diberikan, sukacita karena menerima sesuatu. Dan Natal memang itu pemberian Tuhan yang luar biasa kepada manusia yang berdosa. Itu yang mesti kita ingat. Nah kalau kita bicara Natal memang ada banyak hal yang kadang-kadang nggak terduga. Alkitab juga menulis hal-hal seperti itu ya. Manusia yang berdosa yang seharusnya dimurkai oleh Allah, seharusnya dihukum, binasa kekal di neraka. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, Ia akhirnya mengutus anaknya yang tunggal datang di dunia ini. Misinya apa? Untuk menyelamatkan manusia, untuk menebus dosa manusia. Itu sebuah kasih yang luar biasa sempurna kepada manusia yang sebenarnya tidak layak. Itu adalah sebuah keajaiban. Manusia yang tidak mungkin bisa membersihkan, bisa menebus dosanya sendiri. Manusia yang seharusnya binasa beroleh kehidupan yang kekal. Itu kan sebuah keajaiban. Mujizat terbesar adalah karena hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Amen. Tidak lagi binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Itu adalah berkat terbesar di hari Natal. Dan ada banyak keajaiban lain yang kita bisa lihat dari catatan Alkitab ini tentang kisah-kisah orang yang ada di Natal itu luar biasa. Semuanya bicara hal-hal yang ajaib. Nah Pak, selain yang tadi ya Natal, arti-arti Natal itu gimana sih kita bisa mengalami keajaiban Natal itu sendiri? Nah kalau kita bicara keajaiban Natal tidak bisa dipisahkan dari kisahnya Maria. Maria itu benar-benar mengalami keajaibannya Tuhan. Coba kita lihat Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Di sana mencatat kisah bagaimana malaikat Gabriel itu menemui Maria dan memberitahukan bahwa Maria akan mengandung bayi Yesus walaupun mereka masih perawan. Kalau kita perhatikan di perikop ini, kita bisa mengerti bagaimana keajaiban Tuhan itu terjadi dalam kehidupan Maria. Kita baca di ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Berarti hal pertama,
keajaiban Natal itu sangat terkait dengan pekerjaan Roh Kudus. Maria masih perawan, tidak mungkin bisa hamil tanpa laki-laki. Tetapi Roh Kudus yang berkuasa itu ternyata bisa membuat Maria hamil bayi Yesus. Saudara-saudara, ini sebuah keajaiban, ini sebuah prinsip iman yang kita bisa pegang. Kalau kita ingin mengalami keajaiban Tuhan dalam rangka menyambut Natal ini, pastikan hidupmu ada dalam kuasa Roh Allah. Hidupmu dalam pimpinan Roh Allah. Hidupmu sepenuhnya itu dalam kuasa dari Roh Allah. Karena Roh Allah sanggup mengerjakan perkara-perkara besar melampaui apa yang bisa kita kerjakan. Bahkan keterbatasan kita seperti Maria kan nggak mungkin. Itu menjadi sangat mungkin karena Roh Kudus yang bekerja. Kita lihat lagi kisahnya Zakaria dan Elisabet. Elisabet tidak mungkin bisa hamil karena dia sudah sangat tua dan mandul. Tetapi karena Tuhan ingin Elisabet ini hamil, yang kemudian anaknya namanya adalah Yohanes, yang kita kenal dengan Yohanes Pembaptis, dengan misi menyiapkan kedatangan Yesus, menyiapkan jalan bagi Sang Mesias, maka Elisabet yang mustahil bisa hamil, akhirnya bisa hamil. Ini sesuatu yang ajaib. Mengapa bisa seperti itu? Karena Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka semua. Saudara-saudara, kita saat ini sedang mengalami masalah apa? Dalam suasana Natal, mungkin masalah kita belum selesai. Bahkan itu sangat berat sekali kita alami. Tetapi percaya kalau engkau memberi diri, dipimpin, dikuasai oleh Roh Allah, Roh Kudus bekerja dengan caranya yang ajaib, itu bisa mengerjakan perkara-perkara yang ajaib dalam hidupmu. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, yang tidak bisa dikerjakan oleh Allah. Roh Kudus bisa bekerja dengan cara yang luar biasa. Yang kedua, kita baca ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi bagian ini kita bisa mengerti bahwa kita perlu menyerahkan masa depan kita, hidup kita kepada Tuhan. Maria ketika mendengar kabar bahwa dia akan hamil oleh Roh Kudus, bukan perkara yang mudah, karena dia masih perawan, belum menikah. Dalam konteks masyarakat saat itu, apalagi menurut hukum agama saat itu, orang yang belum menikah, ketahuan hamil, dia akan dihukum. Bahkan bisa sampai dirajam batu, dilemparin batu sampai mati. Dan itu menjadi cacat, menjadi aib yang besar bagi keluarganya. Berarti ketika Maria berkata, ya Tuhan, aku siap memberi diriku engkau pakai untuk mengandung bayi Sang Juru Selamat. Dia tahu itu sebuah perjalanan yang sulit, penuh tantangan, penuh penderitaan. Tetapi dia tetap katakan, aku siap, aku serahkan hidupku, masa depanku. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, sebuah perkataan iman yang luar biasa. Semuanya mungkin tidak mungkin, semuanya sangat berat dilalui, tetapi Maria percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Berarti semuanya bisa teratasi, semuanya akan bisa ada solusi kalau Allah bekerja. Saudara, pergumulan apapun yang saudara hadapi saat ini, serahkan kepada Tuhan dan melangkah dalam rencana Tuhan. Ingat, hidup kita itu bukan urusan kita sendiri, tetapi hidup kita adalah urusannya Tuhan yang kita jalani. Tuhan punya rencana yang besar, Tuhan punya rencana yang mulia, Tuhan punya rencana yang sangat indah dalam hidup kita. Tuhan merancang masa depan yang indah, penuh pengharapan kepada setiap anak-anaknya. Tetapi apakah kita mau menyerahkan masa depan kita, menyerahkan impian kita, menyerahkan cita-cita kita, menyerahkan pernikahan kita, menyerahkan rumah tangga kita, menyerahkan anak-anak kita dalam rancangan Tuhan. Ketika kita serahkan apapun yang ada dalam hidup kita, kuasa Tuhan bekerja. Ketika kuasa Tuhan bekerja, masalah apapun, situasi sulit apapun, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
untuk menyelesaikannya, untuk memberi pertolongan kita. Keajaiban Natal akan kita alami kalau kita berserah kepada Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, kita baca ayat yang ke-45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Berarti sebuah iman yang luar biasa yang mesti kita percayai. Seperti yang diucapkan oleh orang-orang yang terpilih ini. Apa yang diucapkan Tuhan akan terjadi. Apa yang direncanakan Tuhan itu akan terlaksana. Di malam Natal ini saya ajak kita semua kembali. Apakah di hatimu masih beriman pada rencana Tuhan dalam hidupmu? Apakah hatimu masih mengimani janji Tuhan dalam hidupmu? Apakah saudara masih setia berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan yang saudara pegang sepanjang tahun ini karena saudara percaya betul apa yang Tuhan katakan pasti terlaksana. Mungkin situasinya jauh dari apa yang dijanjikan Tuhan. Tetapi apakah Tuhan akan kewalahan? Apakah Tuhan akan kesulitan? Apakah Tuhan akan gagal? Sama sekali tidak. Tuhan pasti sanggup melaksanakan apa yang Dia rancangkan. Tuhan sanggup untuk mewujudkan apa yang pernah Ia janjikan kepada kita. Tuhan sanggup mengatasi semua keterbatasan, kelemahan, dan ketidakmungkinan dalam hidup kita. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah yang punya kemampuan tidak terbatas. Dia mengasihi kita. Jadi mari kita sambut Natal dengan iman yang seperti ini. Dengan sukacita dan pengharapan seperti ini. Kembali, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di malam Natal ini mari kita semua melakukan refleksi pribadi. Kita merenung dari Natal beberapa tahun ini kita mungkin tidak semua seperti yang kita harapkan karena suasana pandemi yang masih terlalu sulit untuk diatasi. Kita tidak bisa merayakan Natal bersama-sama. Tetapi puji Tuhan, tahun ini kita bisa merayakan Natal bersama-sama. Jangan hanya momen kebersamaannya yang spesial, tetapi menjadi momen semakin spesial karena ini waktu kita kembali merenungkan diri kita. Apa arti Natal bagi saudara? Apa yang saudara harapkan terjadi di hari Natal ini? Keajaiban apa yang saudara harapkan terjadi di hari Natal ini? Rancangan-rancangan Tuhan pasti tergenapi. Tidak ada situasi terlalu sulit. Masalah-masalah yang sedang saudara hadapi. Rumah tanggamu dipulihkan Tuhan, pekerjaanmu dipulihkan Tuhan, sakit penyakitmu disembuhkan Tuhan. Segala sesuatu menjadi baik adanya ketika Tuhan bekerja, ketika Roh Allah bekerja dalam hidupmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena saat ini kami boleh merenungkan kembali makna Natal bersama-sama dengan saudara-saudara kami, bersama-sama dengan keluarga kami. Biarlah Engkau melihat pergumulan-pergumulan hidup kami saat ini Tuhan. Situasi yang sedang kami hadapi saat ini. Ada di antara saudara-saudara kami yang saat ini bergabung dengan program ini. Mereka sedang dalam keadaan sakit. Mereka tidak bisa bersama-sama keluarganya merayakan Natal di gereja. Mereka terbaring di rumah sakit maupun di rumah karena keadaan sakit. Kami percaya Tuhan, keajaiban Natal itu tetap tersedia bagi mereka. Nyatakan kuasa-Mu yang tidak terbatas itu Tuhan. Nyatakan hal-hal baik kepada saudara-saudara kami yang sakit. Termasuk kesembuhan, kekuatan, pemulihan Tuhan berikan kepada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit penyakit. Atau mungkin ada orang yang sedang sendirian di malam Natal ini, jauh dari keluarga. Atau memang sendirian karena dalam keluarganya hanya dia sendiri yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sendirian di kamarnya, merenungkan makna Natal yang terdalam dalam hidup mereka. Bapa di surga, Engkau hadir bersama-sama dengan saudara kami ini. Dia tidak merasakan sendirian lagi, karena dia bisa mengalami kehadiran Tuhan nyata di malam Natal ini.
Tuhan sungguh nyata ada dalam hidup mereka. Tuhan, hapuskan semua perasaan sepi, perasaan kesepian. Yang ada adalah perasaan dikasihi dan damai. Natal ada di hati mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang masih belum bisa merayakan Natal, berbagai alasan, berbagai keadaan tidak bisa merayakan Natal. Mereka hanya bisa bergabung dengan perayaan Natal lewat media sosial. Bapa di surga juga nyatakan keajaiban-Mu kepada saudara-saudara ini, supaya mereka tetap merasakan bahwa sesuatu yang ajaib, sesuatu yang istimewa itu mereka alami di malam Natal ini. Tuhan, kabulkan doa dan permohonan dari anak-anak-Mu yang saat ini sedang menaikkan syafaatnya, merindukan perbuatan Tuhan yang ajaib, merindukan berkat Natal yang penuh dengan keajaiban itu. Dengar permohonan anak-anak-Mu Tuhan. Sesuatu yang ajaib Tuhan berikan. Sesuatu yang mustahil Tuhan kerjakan. Sehingga malam Natal ini dipenuhi dengan sukacita yang besar. Dipenuhi dengan sorak-sorai penuh ucapan syukur. Karena ini menjadi kenangan yang terbaik. Ini menjadi sesuatu yang spesial bagi anak-anak-Mu merayakan Natal tahun ini. Tuhan berkati gereja-gereja yang sedang merayakan Natal malam hari ini. Tuhan beri perlindungan, Tuhan berikan sesuatu yang baik. Biarlah semua ibadah Natal boleh berjalan dengan baik. Amen. Semua diberkati Tuhan, semua bersukacita, semua boleh menyatakan kemuliaan Tuhan. Amen. Tuhan berkati setiap aparat dan setiap usaha yang dilakukan pemerintah supaya perayaan Natal bisa berjalan dengan baik, dengan aman. Tuhan beri mereka kesehatan, beri mereka kebahagiaan, dan biarlah mereka juga boleh merasakan sukacita Natal walaupun mereka secara iman tidak ikut merayakan, tetapi mereka yang terlibat di dalamnya Tuhan juga berkati. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami, para kepala daerah, supaya mereka juga boleh menjadi bagian dari sukacita Natal bagi umat-Mu Tuhan. Tuhan berkati semua hal yang dilakukan pemerintah supaya mengakhiri tahun ini semuanya menjadi berjalan dengan baik. Tuhan berkati semua upaya itu sehingga bangsa ini hidup dalam kedamaian, hidup dalam sukacita, hidup dalam berkat dan anugerah Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tetap percaya Natal mengandung sebuah keajaiban dari surga. Ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidupmu. Situasi, keadaan, dan pergumulan apapun, percaya ada berkat spesial di malam Natal ini. Amen. Saudara-saudara yang memiliki pergumulan-pergumulan apapun itu, saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Kami percaya doa itu bisa mengubah segala sesuatu. Tuhan akan memberkati dan memberi jalan keluar yang terbaik. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, kami tim Raise and God mengucapkan selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Semua yang terjadi dalam hidupku